Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Masih seputar program guru penggerak. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya di dalam melaksanakan seleksi simulasi mengajar ya atau seleksi tahap 2. Bapak Ibu ada petunjuk khusus yang sudah tertera di surat pengumuman. Di sini saya akan bacakan dan saya akan sampaikan pengalaman saya ya mengikuti program guru penggerak angkatan 8 dan alhamdulillah sudah lulus. Yang pertama adalah peserta diwajibkan menentukan topik pengajaran atau pelatihan yang akan diberikan dalam seleksi simulasi mengajar secara mandiri. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan menentukan ya, tetapi ini harus sudah tertera di RPP yang dulu Bapak Ibu upload ya. Jadi Bapak Ibu sebelumnya sudah mengupload RPP, maka harus sesuai dengan RPP itu karena RPP yang Bapak Ibu upload nanti akan dipakai oleh asesor untuk menilai ketika Bapak dan Ibu seleksi simulasi mengajar. Jika peserta seleksi dari unsur guru atau kepala sekolah atau pengawas diperbolehkan untuk menentukan topik dan mengajarkan materi atau pengajaran sesuai mata pelajaran yang diampu atau yang dikuasainya. Simulasi mengajar akan berlangsung secara singkat selama 10 menit, maka peserta diharapkan berfokus pada tahap pembuka dan inti pelatihan atau pembelajaran ya. Bapak Ibu silahkan karena berlangsung cuma 10 menit ya, maka Bapak Ibu harus fokus pada kegiatan pembuka dan inti. Contoh misalnya di situ Bapak Ibu menyapa peserta didik, kemudian menilai bagaimana kondisi peserta didik ya, melakukan komunikasi, persiapan, memastikan bahwa peserta didik siap untuk mengikuti pembelajaran yang Bapak Ibu akan lakukan. Kemudian inti pelatihan berarti adalah pembelajaran. Bapak Ibu menggunakan metode apa, kemudian strategi pembelajaran apa disampaikan. Yang ketiga adalah lakukan simulasi mengajar selama 10 menit. Lakukan simulasi mengajar seolah-olah pengajaran dilakukan tatap muka ya. Berarti Bapak dan Ibu nanti harus menyapa peserta didik ya, meskipun di dalam kenyataannya tidak ada, tetapi harapannya Bapak Ibu menyampaikan ya, menyapa, mengabsen, menanyakan kondisi ya dan sebagainya. Simulasi mengajar dilaksanakan bukan sebagai metode pelatihan daring. Kemudian Bapak Ibu sehingga tidak bisa melakukan share screen ya. Kalau Bapak Ibu dulu waktu pandemi Covid itu pembelajaran daring bisa share screen ya menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom. Tetapi karena ini pembelajaran tatap muka, maka tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hanya bisa menyampaikan secara lisan langsung, bisa juga dengan menggunakan papan tulis seperti ini atau media yang lainnya. Kemudian persiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi, contoh papan tulis, ya, kemudian kertas putih besar, alat peraga dan sebagainya. Pada sesi akhir simulasi mengajar akan ada tanya jawab dengan asesor. Selama maksimal 5 menit, Bapak Ibu silahkan dijawab ya, sesuai dengan pengalaman, jangan mengarang ya, atau sesuai dengan Bapak Ibu yang pernah dilalui ya. Simulasi mengajar akan dihentikan oleh tim asesor jika sudah melewati waktu ya. Kemudian letakkan komputer atau laptop perangkat elektronik yang menampilkan 70% dari badan peserta. Nah, seperti ini contohnya. Bapak Ibu karena ini sifatnya hanya 10 menit ya simulasinya, saya sarankan Bapak Ibu latihan dulu ya. Latihan melakukan simulasi mengajar selama 10 menit. Bapak Ibu berikan durasi sehingga Bapak Ibu bisa terbiasa. Hamin satu Bapak Ibu harus sudah melakukan simulasi ya untuk mengecek peralatan, perlengkapan ya, terutama terkait dengan akses internet ya harus cukup. Kemudian sediakan akses internet cadangan, termasuk juga sumber listrik ya, pakai laptop dengan baterai yang cukup. Sehingga untuk mengantisipasi listrik padam. Kemudian ini adalah unsur penilaian seleksi simulasi mengajar ya, ada kompetensi 1, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman, yaitu peserta mengembangkan pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran. Jadi nanti di awal Bapak Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya apa. Kompetensi 2, memandu dan merefleksikan proses belajar yang efektif. Peserta memandu pembelajaran dengan mempertimbangkan strategi yang dapat membantu murid memperoleh dan menerapkan pengetahuan. Jadi disampaikan strategi pembelajarannya apa. Kompetensi 3, menunjukkan kebiasaan reflektif untuk pengembangan diri. Jadi Bapak Ibu setelah selesai pembelajaran, di akhir pembelajaran ada refleksi, menanyakan ke siswa apa yang sudah dipahami oleh siswa, apa yang belum, dan apa yang sudah didapatkan oleh siswa. Kemudian bagaimana pengembangan diri guru berikutnya. Kemudian kompetensi yang keempat adalah mendesain proses belajar mengajar yang efektif.
Jadi Bapak Ibu merencanakan pembelajaran itu ya menggunakan strategi penilaian yang baik. Bapak Ibu, itu informasi dari saya ya. Jangan lupa like dan subscribe ya, klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.